Aku ingat setiap detailnya dengan jelas, seperti mimpi yang terukir di pikiranku. Namaku Suresh Verma, atau setidaknya itulah yang kuingat dalam kehidupanku sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengingat semuanya begitu jelas, tetapi kenangan itu selalu datang bersama perasaan kehilangan dan keterhubungan dengan tempat yang bukanlah milikku di kehidupan ini. Aku dulu adalah pria yang hidup di Agra, sebuah kota yang terkenal dengan Taj Mahal. Di kehidupan itu, aku adalah seorang pengusaha. Toko elektronikku berdiri megah di pusat kota, tempat orang-orang datang untuk membeli televisi, radio, dan peralatan rumah tangga lainnya. Aku adalah seorang pria yang bekerja keras dan selalu berusaha memastikan keluargaku hidup nyaman. Aku punya istri yang kucintai, Uma, dan 2 anak yang menjadi kebanggaanku. Hidupku tidak bisa dikatakan sempurna, tetapi aku merasa bahagia dengan semua yang kumiliki. Hingga akhirnya, semuanya berakhir dengan sangat cepat, terlalu cepat. Hari itu masih kuingat dengan jelas. Aku berada di toko. Seperti biasa, aku mengurusi beberapa pelanggan, memastikan barang-barang kami terjual dengan baik. Tiba-tiba, ada seseorang yang masuk. Dia datang dengan wajah penuh kemarahan, matanya membara dengan kebencian yang tidak kumengerti. Kami sempat berbicara, meski tak lama, dan aku ingat ketegangan di udara semakin menebal. Sebelum aku bisa mengerti apa yang terjadi, dia mencabut pistolnya dan dor. Suara tembakan itu menggema di kepalaku. Aku merasa sesuatu menghantam keras kepalaku, lalu gelap, hanya hitam. Aku pikir itulah akhir segalanya. Namun, aku salah. Aku lahir kembali, tetapi kali ini di tempat yang berbeda. Namaku bukan lagi Suresh Verma. Aku adalah Titu Singh, seorang anak yang tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari Agra. Sejak aku bisa berbicara, aku merasakan ada sesuatu yang aneh dalam diriku. Seolah-olah aku mengingat kehidupan yang tidak pernah kualami di desa ini. Aku mulai bercerita kepada orang tuaku bahwa aku pernah hidup di Agra, bahwa aku adalah seorang pria bernama Suresh Verma. Awalnya, mereka mengira aku hanya sedang berimajinasi, seperti anak-anak lainnya yang suka berfantasi. Tetapi, semakin besar aku, semakin kuat kenangan itu, dan semakin detail. Aku tahu persis di mana rumahku di Agra. Aku bisa menggambarkan toko elektronikku, tempat aku dulu menghabiskan hari-hariku. Aku ingat istriku, Uma, dan anak-anakku. Aku bahkan ingat saat aku ditembak di kepala, dan bagaimana aku meninggalkan dunia ini. Orang tuaku mulai merasa cemas, tetapi mereka juga penasaran. Bagaimana bisa aku tahu semua hal ini? Bagaimana mungkin seorang anak kecil tahu tentang tempat dan orang-orang yang tidak pernah dia temui? Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari kebenarannya. Mereka membawaku ke Agra, ke tempat yang selalu kusebutkan dalam ceritaku. Ketika kami sampai di sana, aku mengenali semuanya. Jalan-jalan, bangunan, bahkan toko yang dulu kumiliki. Semuanya ada di sana. Persis seperti yang kuingat. Mereka menemukan keluargaku yang dulu, dan Uma, dia masih hidup, masih tinggal di rumah yang dulu kami tempati bersama. Aku bisa melihat raut wajahnya yang bingung, terkejut, dan terluka ketika aku mulai bercerita tentang kehidupan kami dulu, tentang detail-detail kecil yang hanya aku dan dia yang tahu. Keluarga Uma awalnya skeptis, tidak percaya. Siapa yang bisa percaya bahwa seorang anak kecil dari desa terpencil ini adalah suami mereka yang sudah meninggal beberapa tahun lalu? Namun, saat aku mulai menyebutkan hal-hal yang sangat pribadi, nama anak-anak kami, kebiasaan Uma yang hanya Suresh Verma tahu, dan bahkan lokasi benda-benda tertentu di rumah kami, mereka mulai percaya. Perlahan-lahan, kenyataan mulai menyeruak
bahwa aku adalah Suresh Verma yang terlahir kembali, sekarang hidup dalam tubuh seorang anak kecil. Kehidupan ini penuh misteri. Aku tidak tahu mengapa atau bagaimana ini bisa terjadi. Aku juga tidak tahu mengapa aku harus mati dalam kemarahan dan kekerasan di kehidupan sebelumnya, hanya untuk kembali lagi dengan kenangan itu membebani pundakku. Namun, satu hal yang ku tahu pasti adalah bahwa meski aku hidup kembali, bayangan masa lalu itu akan selalu ada, mengingatkanku bahwa aku pernah menjadi seseorang yang lain, Suresh Verma, seorang suami, seorang ayah, dan seorang pria yang diambil dari dunia ini dengan cara yang tragis. Aku masih seorang anak kecil titusing dalam kehidupan ini, tapi kenangan akan Suresh Verma tetap ada, membimbingku, membingungkanku, dan membuatku merenung tentang arti dari semua ini. Apakah ada tujuan di balik reinkarnasi ini? Apakah aku diberikan kesempatan kedua untuk menebus sesuatu yang belum kuselesaikan di kehidupan sebelumnya? Atau mungkin ini hanya salah satu dari banyak misteri kehidupan yang tidak akan pernah ku mengerti. Apapun jawabannya, cerita Suresh Verma akan selalu menjadi bagian dari diriku, dan aku akan terus mencari makna di balik semua ini.